Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 20. Langkah Anjani mantap. Meski bajunya sederhana, hanya kemeja putih bersih dan celana panjang berwarna krem, namun auranya begitu tenang dan elegan. Di sebelahnya, Raka berjalan dengan ekspresi datar tapi hatinya mendidih. Tangannya mengepal. Ia menahan amarah saat melihat wajah Ricky yang pucat, begitu melihat Anjani muncul tanpa luka sedikit pun. Lucy pun jelas-jelas terkejut, matanya tak bisa menyembunyikan keterkejutan sekaligus ketakutan. Di sisi lain, Mirna menatap Anjani dari ujung kaki sampai kepala, matanya membulat. Dulu, ia hanya melihat menantunya itu memakai daster lusuh di dapur, menggoreng tempe, menyapu halaman. Tapi sekarang, Anjani berdiri anggun seperti wanita berkelas. Sementara itu, Lucy mencibir dalam hati. Sial. Anjani masih hidup. Dan sekarang malah bersama laki-laki tampan. Ini gak bisa dibiarkan, aku harus merebut pria itu dari dia, siapapun dia. Mirna mendekat dan membuka suara dengan ketus, kamu ya, belum juga resmi cerai udah gandeng laki-laki lain? Anjani berhenti sejenak menoleh, tersenyum tipis. Lalu bagaimana dengan anak ibu? Belum resmi cerai juga, tapi udah menikah lagi, kan? Mirna tercekat tak bisa menjawab, matanya melirik sekilas ke arah Lucy. Sementara itu, Lucy yang merasa ditatap tajam oleh Anjani langsung beralasan, aku ke toilet dulu. Dia berbalik cepat, bergegas menyusuri lorong pengadilan menuju toilet. Kakinya gemetar bukan karena takut, tapi karena panik. Sialan tatapannya, apa dia udah tahu kalau aku yang nyuruh orang buat celakain dia? Pikir Lucy. Di sudut dekat toilet, Lucy menarik napas dalam lalu mengeluarkan ponselnya. Dia menekan nama Robert dengan gugup, 3 kali nada sambung akhirnya tersambung. Robert, kamu bohongin aku, ini aku ketemu Anjani langsung. Dia masih hidup, kamu nipu aku. Suara Lucy bergetar menahan emosi. Hahaha, suara Robert terdengar santai di seberang, lagi pula kamu salah target. Dia itu dilindungi orang paling berbahaya, kamu tuh salah cari lawan, Lucy. Aku nggak mau tahu. Balikin uangku sekarang juga. Bentak Lucy. Hahaha, uang yang sudah diterima nggak bisa dikembalikan, jawab Robert dengan tawa meledek. Kamu bakal nyesel, Robert. Kamu nggak tahu siapa yang kamu hadapi. Siapa kamu? Anak koruptor bangkrut? Hahaha, kasihan amat, suara Robert terdengar semakin menghina. Robert dasar gila. Lucy menjerit. Beberapa orang di lorong pengadilan menoleh, pandangan mereka membuat Lucy merasa seperti badut. Ia ingin membanting ponselnya ke lantai, tapi mengurungkan niat itu. Ia sadar, itu satu-satunya ponsel yang ia miliki. Dan sekarang dia bahkan tidak yakin masih punya cukup uang untuk beli ponsel baru. Di ruang sidang, suasana mulai memanas. Sidang perceraian antara Nyonya Anjani dan T.N. Ricky dibuka, ucap hakim ketua dengan suara tegas. Silakan kuasa hukum penggugat menyampaikan tuntutannya. Anjani menelan ludah. Meski terbiasa berbicara di depan umum tapi hari ini berbeda, tangannya gemetar. Tapi bayangan pesan dari Rizky tiba-tiba muncul, tentang Ricky yang memakai daster pink. Bibirnya tersungging senyum, Ricky yang melihatnya tersenyum, mendesis kesal. Pengacara Anjani berdiri. Kami mengajukan gugatan cerai atas dasar KDRT non-fisik, penelantaran, dan perselingkuhan. Klien kami memiliki bukti berupa percakapan, serta beberapa foto pernikahan tergugat dengan perempuan lain saat masih terikat pernikahan sah. Keberatan yang mulia, sela pengacara Ricky cepat. Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa izin dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. Bahkan, kami menduga adanya tindakan perselingkuhan dari pihak penggugat. Anjani langsung berdiri, suaranya tenang namun menusuk. Saya meninggalkan rumah karena tidak kuat dengan perlakuan suami saya. Ia berselingkuh, dan parahnya perselingkuhan itu didukung oleh keluarganya sendiri. Tiba-tiba Mirna menghentakkan tangan ke meja, wajahnya dibuat seolah menyesal. Anjani, kalau ibu salah, ibu minta maaf, nak, ibu hanya ingin kalian kembali bersama. Ricky memang hilaf,
Tapi semua itu ibu lakukan demi masa depan Ricky. Ia butuh istri yang berasal dari keluarga terpandang, ibu cuma ingin yang terbaik. Ricky memalingkan wajah, bingung. Ini di luar skenarionya, ia pikir ibunya akan marah-marah seperti biasa bukan bersandiwara. Sementara itu, dalam hati Myrna menyusun siasat. Aku harus menyatukan mereka kembali. Setelah semua harta Anjani berpindah tangan, Ricky bisa mencampakkannya kapan saja. Tiba-tiba, Adi berdiri matanya berkaca-kaca. Anjani, kamu menantu terbaik kami. Kami mohon kamu pikirkan kembali. Maafkan Ricky. Ingat, menyandang status janda itu berat, jadi bahan gunjingan. Kembali saja pada Ricky. Dan kalau bisa, terimalah istri keduanya. Poligami tidak melanggar undang-undang, juga tidak bertentangan dengan syariat. Ruangan hening, semua mata tertuju pada Anjani. Anjani menarik napas dalam. Saya tidak takut jadi janda, Pak Adi. Saya lebih takut hidup dengan pria yang tak tahu diri, dan keluarga yang mendukung pengkhianatan. Jika menurut kalian poligami sah, maka silakan Ricky jalani hidupnya tapi tidak bersama saya. Anjani duduk kembali, tenang. Hakim mencatat sesuatu di berkasnya. Sidang terus berlanjut tapi satu hal jelas, Anjani tak akan mundur, tidak lagi. Hakim menatap kedua belah pihak dengan mata tajam dan suara tegas. Setelah mendengarkan pernyataan dari kedua pihak, majelis memutuskan untuk menunda sidang selama 2 minggu, guna memberi kesempatan pada mediasi antara penggugat dan tergugat. Pengadilan agama mewajibkan proses mediasi sebelum memutuskan perceraian. Myrna spontan berdiri, memasang wajah penuh harap. Bagus Yang Mulia, terima kasih, saya yakin mereka bisa kembali bersama. Ricky hanya melirik ibunya sekilas, wajahnya tegang. Ia tidak mengharapkan sidang ditunda. Ia ingin cepat selesai, apalagi tahu reputasinya bisa tercoreng jika bukti perselingkuhan benar-benar dibuka di depan umum. Anjani menghela napas berat. Dia tahu, proses ini tidak akan mudah. Dari raut wajah dan gerak-gerik keluarga Ricky, sudah jelas motif mereka bukanlah mendamaikan, apalagi menebus kesalahan. Mereka hanya ingin sesuatu, harta. Baik, Yang Mulia. Saya menghormati keputusan ini, ucap Anjani pelan suaranya terdengar datar tapi tegas. Iya, saya juga bersedia mediasi, sahut Ricky cepat. Tatapannya sekilas melirik ke arah Raka yang berdiri tenang di samping Anjani, kehadiran pria itu seperti bensin bagi bara cemburu dalam dadanya. Begitu sidang ditutup, Myrna, Adi, Ricky, dan Lucy langsung menghampiri. Mereka tersenyum, tapi senyuman itu tidak hangat, lebih menyerupai topeng yang menyembunyikan racun. Anjani, pikir panjang dulu, ucap Myrna pelan tapi syarat tekanan. Ia mendekat, lalu menjulurkan tangan seolah ingin berjabat, namun suaranya berubah mengancam. Lebih baik kamu kembali ke Ricky sebelum aku buka bukti perselingkuhan kamu dengan petinggi kementerian. Anjani menatap Myrna datar. Apa mau kalian sebenarnya? Tanyanya tenang tanpa gentar. Kami hanya ingin kamu kembali dengan Ricky, jawab Adi cepat. Aku tahu kamu masih mencintainya. Ingat perjuangan Ricky dulu? Uang rupiah demi rupiah ia kumpulkan buat ke Lampung, demi menikahimu. Anjani mengulum senyum pahit. Ia membuka tas, mengambil map merah lalu berdiri perlahan. Langkahnya tenang namun penuh makna. Ia berjalan mendekati Adi dan berhenti hanya sejengkal darinya. Jangan pernah coba menghalangi perceraian ini. Aku tahu siapa ayah dari anak yang dikandung Lucy dan itu bukan Ricky, bisiknya lirih tajam menusuk. Adi terdiam wajahnya memucat. Tangannya yang tadi ingin menyentuh pundak Anjani kini gemetar di samping tubuhnya. Lalu Anjani berjalan melewati Lucy. Ia berhenti sejenak di depan wanita itu dan berbisik dingin. Dan kamu? Jangan berpikir aku nggak tahu kamu nyuruh orang buat celakain aku. Aku punya buktinya. Wajah Lucy berubah drastis. Seketika senyumnya lenyap, matanya membelalak seolah melihat hantu di siang bolong. Kedua bahu wanita itu bergetar menahan ketakutan. Pak, tadi Anjani bisik apa ke Bapak? Tanya Myrna penuh curiga. Adi menoleh pelan, wajahnya pucat dan suaranya terdengar gugup. Bu, sebaiknya kita biarkan saja mereka bercerai. Loh, nggak bisa dong, Pak? Sahut Myrna sengit, pilihan kita cuma 2.
dia kembali ke Ricky, atau dia serahkan hartanya. Kalau enggak, kita ancam pakai bukti perselingkuhannya. Adi menyipitkan mata. Emang kamu punya buktinya? Lucy yang punya? Jawab Mirna yakin sambil melirik menantu pilihannya itu. Namun saat mata Adi berpaling ke arah Lucy, wajah Lucy langsung berubah tegang. Ia menunduk jelas terlihat panik. Lucy itu punya koneksi kuat. Pasti bisa atur orang dalam di pengadilan, tambah Mirna mencoba meyakinkan. Benar, Pak. Bantu kami, Lus, kita harus dapat bagian kita. Desak Mirna lagi. Lucy tergagap. Ia tahu tak ada bukti, bahkan ayahnya kini tengah dijerat kasus korupsi. Alih-alih punya koneksi yang ia miliki, sekarang hanyalah bayang-bayang kehancuran. Sementara itu di Jalan Raden Asep Setiwan. Raka mengemudi dengan satu tangan di setir, satu lagi menggapai ponsel yang bergetar di dashboard. Mamahku telepon, ucap Raka sambil melirik ke arah Anjani. Anjani hanya mengangguk, ia menatap jalanan dengan tenang. Raka menerima panggilan dan mengangguk-angguk kecil. Nih, nanti malam Mama ada acara sama Ibu Gubernur, jadi sore ini Mama bisa ketemu kamu, katanya begitu menutup telepon. Wajahnya datar terdengar tidak antusias. Aku terserah kamu aja, ucap Anjani pelan. Loh, kok terserah aku sih? Raka menoleh sebentar ke arahnya, kamu tuh kayak nggak anggap penting pertemuan ini. Lihat baju kamu aja belum ganti, aku takut Mama nggak bisa terima kamu. Anjani mengernyit, ia tak paham kenapa Raka lebih khawatir soal penerimaan orang lain daripada kepercayaan dirinya sendiri. Ya terus aku harus gimana? Tanya Anjani datar. Ya harusnya kamu punya dong baju-baju bermerek. Jadi nggak kayak sekarang mau ketemu mamahku tapi tampil kayak, ya gitu. Maaf ya, ucap Anjani tetap tenang. Aku terbiasa begini, fokus ke hal yang penting, bukan ke formalitas. Nih, hidup ini bukan cuma soal kamu, kita harus saling menghargai. Kamu bukan hidup di suku pedalaman yang gak ngerti perkembangan zaman. Oh, jadi kamu anggap aku kuno? Anjani menoleh nadanya mulai meninggi. Bukan begitu, nih. Tapi hidup itu ya, saling menghargai dan menyesuaikan. Anjani menarik napas dalam. Kamu pikir suku pedalaman gak punya aturan? Mereka itu hidupnya sangat teratur. Cara bikin rumah, menanam, berkeluarga, semua ada aturannya. Mereka punya hukum adat dan mereka patuh, karena mereka percaya sama hukum alam. Ia melanjutkan, matanya tajam ke depan. Mereka sehat-sehat. Gak pernah ada wabah, gak rusuh, karena hidupnya selaras sama alam. Coba kamu pikir, siapa yang sebenarnya gak berkembang? Raka terdiam sesaat, lalu geleng-geleng kepala. Aduh, susah banget ngomong sama kamu, nih. Padahal Nabi itu ngajarin hijrah, ngajarin kita buat berubah gak stagnan. Anjani melirik ke arahnya, memangnya kamu ngerti hijrah itu apa? Ya hijrah itu ya berubah, dong. Dari buruk jadi baik, dari yang gak punya arah jadi punya tujuan. Misalnya kamu nih, masih pakai baju sederhana, ya harusnya berubah dong sesuai zaman. Kalau kita nggak berubah, kita bakal ketinggalan zaman dan tergilas. Oh, gitu. Anjani mendengus pelan. Bagiku, hijrah itu bukan soal ikut tren atau pakai barang mahal. Tapi dari yang tadinya bodoh jadi pandai, dari serakah jadi ikhlas, dari sombong jadi rendah hati, dari zalim jadi adil. Dia menoleh ke arah Raka. Dan Nabi nggak pernah persoalkan warna kulit, bentuk wajah, atau cara berpakaian. Yang dilihat Nabi itu ketaatan sama Allah, dan manfaatnya orang itu buat sesama. Raka menghela napas berat, tak menjawab. Mobil terus melaju di jalanan perumahan elit. Rumah-rumah besar mulai terlihat di sisi kanan dan kiri. Raka memelankan laju kendaraan. Anjani melangkah masuk ke rumah Raka yang begitu megah. Langit-langit tinggi, dengan lampu gantung kristal menggantung anggun di atas marmer mengkilap. Ruang tamunya luas, elegan, dan dingin, seperti galeri seni yang tidak semua orang bisa menyentuh. Raka berjalan di sampingnya lalu melirik sekilas. Bagaimana, Anjani rumahku? Tanya Raka. Besar banget, aku sampai nggak bisa ngitung jumlah pintunya ada berapa, jawab Anjani sambil tersenyum kecil. Sekitar 10 orang ART langsung menyambut mereka. Anjani jadi sadar,
Baju sederhana yang ia kenakan mungkin seharga celemek yang dipakai para ART itu. Tapi ia tetap melangkah dengan tenang. Mereka menuju ruang tengah. Seorang wanita berusia sekitar 55 tahun duduk anggun, mengobrol dengan wanita lain yang memakai gaun mewah. Duduk mereka tegak, bahasa tubuhnya sopan, wajah mereka penuh wibawa. Raka melangkah ke arah wanita itu. "Mah, ini Anjani, orang yang sering aku ceritain," ucap Raka sopan. Anjani ikut melangkah maju. "Anjani Ramadhani," katanya sambil menunduk sopan. "Aku Farida Atmaja, ibunya Raka." "Jadi ini orang yang sering kamu ceritakan, Kak?" ujar Farida sambil tersenyum tipis. Di sampingnya, seorang wanita muda menatap Anjani dengan dingin. Gayanya tajam, jelas bukan tatapan suka. "Ini kakak aku, Tiara Atmaja," ujar Raka. Tiara mengangguk kecil, senyumannya kaku. Anjani bisa menangkap dengan jelas nada penilaian di tatapannya. Bersambung.